Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususan ilal muallif hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin. Meneruskan pengajian yang kemarin, yaitu masih dalam kitab Nashaikhul Ibad Al-Babus Tsulasi. Nah, sekarang maqalah yang nomor 19. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini ajma'in ya rabbal alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu utawi maqalah at-tasi'ata asyarata kang nomor 19 iku an Yahya bin Mu'adzin jinarita saking Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Tuba utawi bejo banget utawa sungguh beruntung bahasa Indonesia. Tuba utawi sungguh beruntung utawa bejo banget iku liman kaduwe uwang taro kakang ninggal sapa man ad-dunya ing dunya qabla ang tatsrukahu ing dalem sadurunge ninggal apa dunya ing man. Ayil khairu tegesi utawi kebagusan al-kathiru kang akeh iku liman tetep kaduwe wong sarrafa kang nyalurake utawa nasarufake sapa man amwalahu ing bandane man fi anwa'il birri ing dalem pira-pira warnane kebagusan qabla dhahabiha ing dalem sadurunge enteke amwal anhu saking eman. Imam Yahya yang tadi kita sebutkan di atas, Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi itu berkata, tuba liman tarokat dunya qabla ang tatsrukahu. Sungguh sangat beruntung, kata beliau, bagi orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia itu meninggalkan dia. Nah ini, jadi kata beliau, sangat beruntung bagi orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan dia. Artinya bagaimana? Ail khairul katsir liman sarrafa amwalahu fi anwa'il birri qabla dhahabiha anhu. Kebaikan yang sangat banyak akan diperoleh bagi orang yang menasarufkan atau membelanjakan atau menyalurkan harta-hartanya dalam berbagai macam kebaikan
sebelum hartanya itu meninggalkan dia, atau bahasa lain sebelum hartanya habis, atau mungkin dia mati tapi hartanya belum ditasarufkan. Itu artinya. Jadi sungguh sangat beruntung bagi orang yang menasarufkan hartanya dalam berbagai macam kebaikan. Bangun masjid, bangun pesantren, tanahnya diwakafkan untuk pesantren, untuk masjid, sebelum harta-harta itu habis. Nah ini lah kebanyakan manusia, kalau lagi punya harta, suruh bangun masjid, suruh bangun pesantren, jangankan kau bangun, bantu sulit. Lah ini umumnya. Jadi umumnya itu sangat sulit. Jadi kalau sudah hartanya habis baru menyesal. Oh, andaikan dulu saya punya harta, saya sumbangkan, atau saya membangun ini, membangun itu. Nah itu kalau hartanya sudah habis, biasanya seperti itu. Tapi kalau masih menggenggam dunia itu sulit. Ini kebanyakan manusia. Jadi makanya kalau ada manusia semasa hidupnya punya harta banyak tapi ditasarufkan untuk hal-hal kebaikan apapun itu bentuknya, maka termasuk tubah, sangat beruntung. Nah ini artinya mumpung masih banyak kesempatan, tasarufkan bagi yang punya harta, nggak usah eman-eman. Karena kehidupan dunia ini sebentar, paling lama berapa tahun. Kalau misalkan harta itu banyak, misalkan keluarganya tidak ngerti, setelah dia meninggal ya paling buat rebutan, kalau enggak buat hal-hal yang tidak manfaat, malah bisa menjadi siksa nanti di kuburan. Maka bagi yang punya harta jangan jangan eman. Jadi jangan eman yang punya harta. Nah itu mumpung masih banyak kesempatan. Nah makanya termasuk orang yang sangat beruntung, kata Imam Yahya bin Mu'ad, apabila dia menasarufkan hartanya sebelum hartanya itu habis, atau sebelum dia meninggal dunia, atau sebelum hartanya pergi. Nah biasanya kalau sudah habis hartanya baru menyesal, kenapa dulu, ya terlambat, nggak ada manfaatnya. Nah makanya bagi para jamaah yang mempunyai harta yang banyak, nggak usah eman, karena kemanfaatannya akan kembali kepada orangnya. Jadi bukan pada siapa-siapa, ya kepada yang menasarufkan itu. Nah ini kalau ada yang seperti itu, maka termasuk tubah, sangat beruntung. Ini yang pertama. Kita lanjutkan. Wa banalan bangun sapa man qabrahu ing kuburane man qabla ayyadkhulahu, ing dalam sadurunge yen to mlebu sapa man ing kubur, bi an amila gambari kelawan yen to nglakoni sapa man ma ing perkara fihi kang iku tetep ing dalem emah, taunisun utawi aring-aringan utawa bungake, fil qabri ing dalem kuburan. Lah yang kedua, orang yang sangat beruntung yaitu orang yang membangun kuburannya sebelum dia memasukinya. Artinya apa? Bi an amila ma fihi taunisun fil qabri, yaitu dengan melakukan perkara-perkara atau amal yang amal ini bisa membahagiakan nanti di kuburan atau menjadi bekal di kuburan. Nah ini, maka kata sahabat Abu Bakar,
Orang masuk kuburan tanpa bekal yang cukup atau tanpa membawa bekal, itu sama ibaratnya orang menyeberangi lautan tapi tidak memakai perahu, pasti akan tenggelam. Nah itu, jadi makanya sebelum masuk kuburan kita itu melakukan amaliyah atau amal-amal yang dimana amal ini akan menjadi bebungah nanti di kuburan. Maka orang di kuburan itu punya keinginan, cuman kan sudah terlambat. Jadi ada pertanyaan, apakah di kubur orang itu bisa punya keinginan? Bisa. Jadi orang meninggal juga punya keinginan, cuman kan udah terlambat. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Nah, ini dalam Al-Quran dijelaskan orang yang meninggal dunia di kuburan itu punya keinginan. Fayaqula, mayit yang di kuburan ngomong, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, wahai Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu saja, ila ajalin qarib fa as-saddaqah, maka saya akan bersedekah. Ini keinginan mayit. Jadi keinginan mayit kepingin dihidupkan kembali walaupun sebentar. Lah dalam hidup kembali itu walaupun sebentar itu dia kepingin mensodakohkan semua harta-hartanya. Kenapa mayit ini kepingin dihidupkan untuk bersedekah? Karena menurut ulama, begitu mayit masuk kuburan terus ditanya oleh malaikat man robbuka dan lain sebagainya, orang-orang sudah meninggalkan dia tahu bagaimana pekatnya kuburan, bagaimana yang namanya di dalam kubur itu sangat menakutkan. Maka yang paling besar pahala yang dia rasakan adalah pahala sedekah. Maka dia punya keinginan, punya permintaan kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, ya Tuhanku, andaikan engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu saja, fa as-saddaqah, maka saya akan bersedekah. Kenapa mayit begitu dihidupkan gak kepingin sholat, terus gak kepingin haji, gak kepingin umroh, gak kepingin amaliyah yang lainnya, padahal itu amal kebaikan semua. Tapi kenapa kok kepingin sedekah? Yaitu menurut ulama, mayit ini ditampakkan pahala-pahala yang besar, manfaatnya yang dia rasakan adalah pahala sedekah. Maka begitu dia melihat itu, kepingin dihidupkan kembali walaupun sebentar, terus dia mensedekahkan semua hartanya, baru dia silahkan dimatikan, bahasanya gitu. Nah, menurut ayat ini mayit itu punya keinginan, cuman keinginannya sudah terlambat, namanya sudah meninggal dunia. Maka pelajaran bagi yang masih hidup, jangan ragu-ragu untuk bersedekah. Nah ini sangat penting bagi kita. Nah ini termasuk orang yang beruntung, tuba, sangat beruntung, yaitu orang yang membangun kuburan sebelum dia memasuki. Artinya dia beramal-amal soleh yang dengan amal soleh itu dia bisa hidup bahagia di kuburan.
Nah, salah satunya adalah sedekah. Maka mayit kepingin dihidupkan kembali walaupun hanya sebentar, hanya kepingin melakukan sedekah. Nah, itu kita lanjutkan. Wa ardolan ridho sapa man robbahu ing pangerane eman bi amsali amrihi kelawan manut perintai rob wajtina binahyihi lan ngedoi larangane rob qabla ayyal qahu ing dalem sadurunge yen to ketemu sapa man ing rob bil mauti sebab pati. Lah, termasuk sangat beruntung yaitu orang yang ridho kepada Tuhannya, ridho kepada Allah. Ridho atas apa? Bimtisalinya. Tadi lafadznya bimtisali. Kita ulangi tadi, bimtisali amrihi, bukan biamsali amrihi, tapi bimtisali amrihi. Ridho kepada Allah, ridho kepada Tuhannya. Ridho apa? Bimtitsali amrihi wajtinabi nahyihi. Ridho manut, ikhlas mengikuti perintah-perintah Allah dan ikhlas menjauhi larangan-larangan Allah. Jadi sebagai manusia tidak gampang. Yang namanya mengikuti perintah Allah, menjauhi larangan Allah tidak gampang. Karena buktinya banyak yang namanya orang itu tidak mau diperintah sholat, nggak mau diperintah puasa, nggak mau, malah terang-terangan nggak mau puasa. Bulan Ramadan orang waktunya puasa, dia pamer tidak puasa, sengaja tidak puasa. Artinya ridho dengan apa yang sudah diputuskan Allah. Misalkan Allah perintah sholat, kita jalankan sholat. Kita tidak boleh maksiat, kita ya menjauhi maksiat. Nah, ini orang yang sangat beruntung, yaitu orang yang ridho kepada Allah. Artinya ridho kepada perintah-perintah Allah dan ridho atas larangan-larangan Allah. Qabla ayyalqahu bil mauti, sebelum dia nanti bertemu dengan Allah, bil mauti sebab mati. Nah, artinya sebelum ketemu Allah dia sudah ridho, apapun yang diperintah Allah diikuti, yang dilarang Allah kita jauhi sebelum kita bertemu dengan Allah, bil mauti sebab mati. Artinya bahwa jalan satu-satunya kepingin ketemu dengan Allah ya harus meninggal dulu, harus mati dulu. Nah, ini makanya tidak ada manusia yang kekal. Maka bagi orang-orang soleh, orang-orang yang memang rindu dengan Allah, nggak ngurusi mati, malah senang kalau seandainya meninggal dunia. Kenapa? Karena rindu bertemu dengan Allah, bukan dengan bidadari. Bidadari itu makhluknya Allah, surga itu makhluknya Allah. Tapi kepingin bertemu dengan Allah, karena puncak kebahagiaan di surga yaitu di saat manusia, di saat hamba Allah bertemu dengan Allah langsung. Nah, ini adalah Tuba sangat beruntung bagi orang-orang yang pertama tadi dijelaskan, yaitu meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan dia. Yang kedua, membangun kuburan sebelum dia memasukinya. Yang ketiga, ridho dengan Allah sebelum dia bertemu dengan Allah, dengan penjelasan-penjelasan yang sudah kami jelaskan di atas. Nah, mudah-mudahan pengajian pada kali ini banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dan juga kita jalankan. Nah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah untuk selalu ridho dengan apapun yang sudah diputuskan oleh Allah. Nah, itu pengajian pada kali ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah,
hati kita selalu taqarrub, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.